Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Oke teman-teman semua, pada tahun 2018 saya pernah buat video tentang penjelasan penanganan kanker dan tumor, teman-teman. Karena historicalnya keluarga saya banyak yang kena kanker, teman-teman. Nah, sekarang adalah update teman-teman untuk memperbarui semuanya. Karena setelah sekian lama banyak informasi baru yang saya dapatkan teman-teman, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Nah, sebelum kita memulai, silakan Anda menonton dulu video berikut ini, karena ini berkaitan dengan langkah pertama teman-teman yang harus kita lakukan untuk penanganan kanker dan tumor teman-teman semua. Baik teman-teman semua, apa Anda sudah lihat videonya teman-teman? Jadi ternyata tubuh kita bisa membunuh kanker, virus, bakteri, tumor teman-teman. Mengapa pada kasus yang Anda alami, tumor atau kanker ini tumbuh teman-teman? Ini yang perlu digarisbawahi teman-teman. Ternyata sistem imun Anda, khususnya NK sel Anda teman-teman, mengalami problem. Kenapa dia tidak bisa membunuh kanker? Karena problem pada natural killer cell Anda, teman-teman. Mungkin mereka tidak terlatih, mungkin juga mereka tidak ada, teman-teman. Nah, ini yang perlu kita perbaiki, teman-teman. Jadi langkah dasar, teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki fungsi natural killer cell kita, teman-teman semua. Bagaimana caranya, teman-teman? Ada caranya, Anda bisa komunikasi langsung ke saya teman-teman ya. Namun ini yang penting yang harus Anda lakukan, memperbaiki natural killer cell Anda. Kalau natural killer cell Anda ada, berfungsi dengan baik teman-teman, baru tubuh Anda bisa membunuh kankernya teman-teman semua. Langkah kedua teman-teman yang harus kita lakukan adalah memiliki tekad yang kuat dan fokusnya sembuh, sehat, bahagia teman-teman. Nah, Dr. Joe Dispenza teman-teman bilang, beliau ini meneliti terhadap ribuan orang gelombang otaknya teman-teman, dan melihat pola yang sama teman-teman. Jadi beliau mengatakan orang-orang itu selalu konsepnya beradaptasi teman-teman. Ketika Anda ditetapkan sebagai pasien kanker, Anda beradaptasi bagaimana caranya hidup dengan kanker, bagaimana caranya beradaptasi dengan kanker, teman-teman. Nah, ini salah tidak? Ya nggak salah, teman-teman. Tapi ada pilihan, teman-teman. Menurut Dr. Joe Dispenza, kita memiliki pilihan, teman-teman semua. Anda ingin beradaptasi dengan kanker atau Anda ingin sembuh dari kanker, teman-teman. Anda yang memilih, teman-teman. Ini adalah dua pola pikir yang berbeda, teman-teman semua. Dan kalau kita mau lebih lanjut lagi teman-teman membahas ini teman-teman,
Ketika Anda tahu ya tadi di langkah pertama, NK cell butuh bantuan teman-teman, butuh dibantu supaya mereka bisa membunuh kanker. Oke, kita bantu NK cell kita teman-teman. Nah yang kedua teman-teman, ketika Anda masih sedih, bingung, murung ketika Anda beradaptasi dengan kanker teman-teman ya, kira-kira teman-teman, tubuh Anda memproduksi selnya bagus atau tidak teman-teman semua. Nah ini berbeda teman-teman ya akhirnya ya. Kenapa? Karena kalau Anda masih sedih-sedih, murung-murung, bingung-bingung teman-teman, Anda divonis, kemudian Anda sedih, Anda bingung apa yang harus dilakukan, tetangga ngomong gini, keluarga ngomong seperti ini, akhirnya Anda semakin murung teman-teman, tubuh Anda semakin memburuk teman-teman semua. Jadi di sini Anda harus mengambil ketegasan teman-teman, Anda harus memiliki tekad bulat teman-teman, putuskan, Anda harus sehat, sembuh, bahagia. Tidak ada sedih-sedih lagi, tidak ada bingung-bingung lagi, tidak ada murung-murung lagi teman-teman. Jadi fokusnya adalah memiliki tekad yang kuat untuk sembuh, sehat, bahagia teman-teman. Ini penting sekali teman-teman, langkah kedua. Karena ini berkaitan juga untuk NK cell Anda semakin membagus teman-teman semua. Oke, ini yang kedua teman-teman, sangat penting juga. Selain kita memperbaiki NK cell, memiliki fokus yang bulat teman-teman, tekad yang kuat, dan fokusnya adalah sembuh, sehat, bahagia teman-teman, bukan beradaptasi dengan kanker. Baik teman-teman semua, yang ketiga teman-teman, ada seorang dokter bernama Dr. William ya teman-teman ya. Beliau mengatakan kanker tumor ini makan teman-teman. Mereka ini makan lewat jalur pembuluh darah teman-teman, yang bernama angiogenesis. Nah, yang perlu dilakukan dan perlu Anda pahami teman-teman, pembuluh darah angiogenesis ini perlu diperkecil teman-teman dengan yang namanya zat-zat anti-angiogenesis teman-teman semua. Nah, ketika pembuluh darah ini mengecil teman-teman, yang terjadi adalah si kanker ini kesulitan makan teman-teman semua. Nah, ketika mereka nggak makan, kemudian NK cell kita menggerogoti mereka pelan-pelan, teman-teman. Akhirnya mereka akan menghilang pelan-pelan, teman-teman. Ini saya percayai, teman-teman semua. Karena ketika Anda memperbaiki NK cell, tubuh Anda bisa membunuh kanker, teman-teman. Ketika Anda memperkecil jalur makan kankernya, mereka tidak tumbuh teman-teman. Nah, ada kesambungan ya teman-teman ya, dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga teman-teman. Coba teman-teman lakukan mengkonsumsi zat-zat anti-angiogenesis teman-teman. Lebih jelasnya langsung WhatsApp saya teman-teman, agar Anda bisa mengetahui apa saja teman-teman semua. Baik teman-teman semua, yang keempat adalah ada seorang dokter lagi teman-teman bilang bahwa kanker ini tumbuh suka sekali ya dalam kondisi pH tubuh kita asam teman-teman. Jadi Anda harus memperbaiki pH tubuh Anda dengan yang namanya antioksidan teman-teman semua. Anda bisa cari antioksidan apapun itu teman-teman, Anda bisa mengkonsumsinya teman-teman semua. Namun yang terpenting adalah bukan cuma itu teman-teman, tapi Anda lakukan dari langkah pertama, kedua, ketiga, keempat teman-teman semua. Dan tetap teman-teman ya, kita semua harus berdoa teman-teman, harus berserah diri teman-teman. Kenapa? Karena kita harus paham ada ranah yang bukan bagian kita teman-teman. Mungkin hal-hal yang saya sebutkan itu yang ranah yang masih kita bisa lakukan teman-teman, memperbaiki NK cell, memperbaiki tekad kita, fokus kita perbaiki. Kemudian yang ketiga adalah anti-angiogenesis kita konsumsi, yang keempat kita antioksidan kita konsumsi untuk memperbaiki pH tubuh kita. Ini ranah yang kita bisa lakukan teman-teman. Tapi ada ranah yang Tuhan saja yang bisa menentukan teman-teman semua. Jadi kita jangan mendahului yang bukan ranah kita teman-teman semua. Kesembuhan ada di tangan Tuhan teman-teman semua.
Jadi kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan teman-teman, dan kita berserah diri. Tetap Anda fokusnya sembuh, sehat, bahagia, berharap dan berdoa tetap sembuh, sehat, bahagia. Oke teman-teman, semoga Anda bisa terbantu dengan informasi ini teman-teman. Masih bingung, tinggal komunikasi dengan saya teman-teman semua. Sehat, bahagia,